Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini setelah berdoa, tanpa kami ketahui ternyata digledek ke ruang operasi dan sampai akhirnya menutup mata. Saya percaya saat kami berdoa bersama-sama, Ko Endro dikuatkan, Ko Endro merasa tenang dan tidak takut lagi dengan apapun juga. Saya percaya Ko Endro menggunakan kesempatan-kesempatan yang terakhir, dedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Meskipun tubuhnya lemah, dia minta dijemput. Meskipun kondisinya lemah, jadi berkat Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini jangan sia-siakan waktu yang kuasih. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan melayani Tuhan. Jangan sia-sia. Untuk semakin dekat dan mencari Engkau senantiasa ya Bapa. Kami percaya Tuhan, almarhum Ko Endro yang sudah tiada Tuhan di masa terakhirnya, dia menggunakan kesempatan yang terbaik Tuhan untuk sungguh-sungguh Tuhan ikut Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan di masa akhirnya dia sudah menjadi berkat buat kami ya Bapa. Bahkan dia menjadi berkat untuk anaknya Tuhan. Terima Mari pertolongan anugerah-Mu besar melimpah. Engkau yang bertindak memberi besar melimpah anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar. Sudah berusaha menolong, kita bawa ke dokter, kita bawa ke rumah sakit, karena kita ingin beliau hidup. Dan biarlah pada malam hari ini kita mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Haleluya. Saya percaya tidak ada kata apapun yang bisa menghapus rasa duka sendiri. Yesus berkata, pasangannya kehilangan suaminya, kehilangan istrinya, kehilangan anaknya, sekalipun dia dekat dengan Tuhan, itu membuktikan bahwa hidup di dunia ini bukanlah kekal. Saudara, namun ada satu kebahagiaan buat kita, ada satu sukacita buat kita, yaitu ada pengharapan yang tidak pernah berakhir bagi orang yang percaya. Ada pengharapan yang tidak pernah berakhir bagi orang yang percaya. Saudara, malam ini kita akan merenungkan 3 hal dalam hidup kita supaya kita tetap kuat dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama adalah kematian adalah pasti untuk semua orang yang berdosa. Kematian adalah pasti untuk semua orang yang berdosa. Saudara,
Allah tidak pernah merancang kematian bagi manusia. Tidak pernah. Allah merancang kehidupan yang kekal, hidup yang langgeng. Itu yang dirancang Allah bagi manusia. Allah ingin hidup manusia itu kekal di bumi. Tapi apa daya, manusia itu sendiri yang memilih berdosa, sehingga akibat dosa manusia harus mati. Dan Tuhan berkata, engkau dari tanah dan kamu juga akan kembali kepada tanah. Bukan Tuhan merancang kematian, tapi manusialah yang memilih untuk melakukan dosa, dan upah dosa adalah mati. Mati secara jasmani dan juga mati secara rohani, kekal. Dan upah dosa adalah maut. Saudara, di dunia ini tidak ada jaminan kebahagiaan. Umur panjang pun tidak ada jaminan untuk bahagia. Kekayaan juga tidak jamin kebahagiaan. Posisi ketenaran tidak ada yang jamin bahagia. Kenapa? Karena dosa sudah menghancurkan seluruh dunia. Bahkan hidup manusia hari-hari ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan sakit penyakit, penuh dengan masalah. Dan bagi banyak orang, dunia ini seperti neraka. Saya berdoa setiap kita tidak mengalami neraka selama kita hidup. Saya berdoa kesempatan yang singkat yang hidup ini, saya berdoa kita semua berbahagia. Amin. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah kehidupan yang kekal ada bagi semua yang percaya kepada Yesus. Kehidupan yang kekal ada bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Iblis ingin kita mati, dan iblis ingin kita di neraka selamanya, karena upah dosa adalah maut dan kematian yang kekal. Puji Tuhan, kabar baiknya buat kita, Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan kepastian hidup yang kekal, supaya dosa yang tadinya menghukum manusia kekal. Yesus datang, dia naik di atas kayu salib, mengambil upah dosa, mengambil maut di atas dirinya, dan dipatahkannya kuasa dosa, dipatahkannya maut, dan maut tidak berkuasa lagi bagi yang percaya. Amin. Dosa tidak lagi menghancurkan hidup saudara dan saya. Dosa tidak lagi membelenggu kita. Penderitaan tidak lagi membelenggu kita, melainkan kita bisa hidup bahagia, sukacita dalam hidup yang singkat dan sementara ini, kalau saudara dan saya ada di dalam Yesus. Yesus berkata, aku datang supaya mereka hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Wendel sudah terbaring dalam peti. Ketika iblis melihat, iblis bersukacita dan tertawa karena kematian berhasil mengambil nyawa. Tetapi ada satu yang tidak bisa diambil oleh setan dari dirinya, yaitu kehidupan yang kekal. Firman Tuhan berkata, hai maut, di mana setanmu? Sekat maut
tidak berkuasa bagi orang yang percaya. Kematian boleh mematikan kita, tapi hidup yang kekal itu kekal selama-lamanya. Amin. Barang siapa percaya kepada Yesus, firman Tuhan berkata, dia menerima hidup yang kekal. Ketika Joy terima Yesus dalam hidupnya, ada hidup yang kekal dalam dirinya Joy. Wayangro sudah terima Yesus dan hidup yang kekal sudah diterima. Sekalipun tubuhnya harus kembali ke tanah, tapi ada satu yang tidak bisa diambil oleh siapapun, yaitu hidup yang kekal sudah menjadi milik. Saya bersyukur sudah sebelum beliau dipanggil Tuhan, saya datang ke rumah. Dia nangis, air matanya mengalir, sampai saya juga menangis melihat dia bercerita. Lalu saya bilang, kenapa menangis? Dia bilang, saya berjumpa dengan Yesus. Yesus mendatangi saya menunjukkan lubang di tangannya, dan dia berkata, percayalah kepada aku. Dia menangis. Dari situ saya meyakini dia bukan bohong, karena dia menangis sampai saya ikut menangis. Dia menceritakan. Lalu saya tanya beliau, apa yang berdapatkan selama kita belajar baptisan beberapa hari? Dia bilang, ketika saya pulang ke rumah, saya nangis. Dia bilang, apa yang berdapatkan? Dia bilang, saya menemukan kebenaran di dalam Yesus. Dulu saya mencari kebenaran ke sana, saya cari sana, saya tidak menemukan fakultas. Tapi ketika di GSDA saya menemukan Yesus. Dia bilang, lalu saya berdoa buat dia. Lalu dia bilang, kalau Tuhan memberi saya kesempatan untuk hidup, saya akan melayani Tuhan fakultas. Saya bilang, Tuhan dengar doa. Ya, sebenarnya minggu yang lalu sudah harus dibaptis, tapi karena kita masih menunggu beberapa hal, beliau sebenarnya bilang, sebelum saya dibaptis, saya mau bersih. Lalu dia serahkan semua pegangannya, diserahkan semua ilmunya. Lalu kita bakar habis semua. Saya bilang, kalau ikut Yesus sepenuhnya. Kalau dia serahkan semua, dan saya percaya dia sedang berkenan di mata Tuhan. Sekalipun beliau belum dibaptis, tetapi dia sudah percaya Yesus. Dan barang siapa percaya kepada Yesus, dia beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir yang perlu kita renungkan adalah penghiburan ada bagi setiap orang yang percaya pada Yesus. Haleluya. Penghiburan ada untuk Joy. Tadi saya bilang sama Joy, kamu tidak sendirian. Ada om, ada tante, ada teman-teman di gereja. Datang ke rumah teman, ini semua keluarga, ini semua saudara. Kamu tidak kehilangan. Saya ada untukmu, kita ada untuk Joy. Beberapa hari yang lalu ketika membawa ke rumah sakit, ketika mau infusnya nggak bisa masuk suntiknya karena sudah dehidrat. Lalu saya bilang sama Joy, kita hanya mengharapkan satu saja, itu mujizat. Kalau kehendak Tuhan lain, kamu harus siapkan dirimu untuk hal yang paling buruk. Dan ternyata ini terjadi. Saya tidak bisa membayangkan betapa hancur hati Joy. Sudah tidak punya ibu dan tidak punya ayah, tapi ada satu pribadi yang sangat mengasihi Joy, yaitu Bapa di sorga, Yesus Tuhan
Dia sayang buat Joy, dia sayang buat kita, dan kita juga ada untuk Joy. Saya sangat bangga dengan orang-orang yang selama ini peduli dengan hidup Ko Hendro, Anda Mbak Dewi, Anda Ko Anton, mereka selalu ada. Saya sebenarnya ingin bersama ya umat, karena sudah tua, butuh istirahat. Tapi Mbak Dewi, saya tahu Mbak Dewi sangat banyak perjuangan dan nungguin, tidak tidur. Saya percaya Tuhan akan memberkati Mbak Dewi. Dan juga Ko Anton yang selalu menghibur, sharing firman Tuhan. Ko Anton selalu datang mengunjungi, luar biasa. Masa-masa terakhir hidupnya, ketika dia sudah tidak berdaya, dia hanya bisa duduk dan bertawa. Dia hanya bisa manggil Grace, Grace. Kalau saya bilang Joy, dalam kondisi seperti ini, Pak ini ada orang yang mengenanginya. Dia ingin kamu di sampingnya. Saya bilang Joy, kamu duduk di sampingnya saja. Sekalipun kamu hanya duduk di sampingnya, hatinya dia pasti tenang. Orang yang paling kita sayangi, orang yang paling terdekatlah, yang kita rindukan ada di samping kita ketika detik-detik mau menjemput kita. Saya bilang Joy, kamu temani Papa di sini. Sekalipun Papa ngomel, kamu dengarin aja. Papa pasti bahagia, tenang kalau ada orang bersama. Lalu Ko Hendro dengar dia bilang, ya Chris, kenalin kata Pak Mokas. Tapi saya lihat Joy selalu berusaha untuk apa-apa Bapak. Semua kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Biarlah sebentar ketika kita akan tutup berdiri ini, malam ini adalah malam yang terakhir kita bisa melihat wajahnya, dan sesudah itu beliau akan pergi untuk selama-lamanya. Sekalipun peti ini ditutup, tetapi kenangan-kenangan indah tidak bisa kita tutup di hati kita. Selalu ada kenangan yang indah, kenangan yang baik, selalu tertawa, hidup bersamanya. Itulah yang menjadi ingatan kita untuk selamanya. Hal-hal yang baik yang selalu kepadaku dalam tanganmu, seluruh hidup akan goyah ajaib. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan doa. Beri kekuatan, sertai. Kami berdoa untuk saudara Krishna yang ada di Jepang, juga Engkau menolong, memberkati, memberi penghibur. Kami juga berdoa untuk keluarga yang besar. Ada Ko Anton di sini, ada Pak Halim dengan tante, ada Cik Nopi dengan keluarga, bahkan keluarga yang belum hadir bersama kami. Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan. Kami juga berdoa untuk Mbak Dewi yang selama ini ikut berjeri lawan. Tuhan Kau menolong, Kau memberkati. Kami mengucapkan beribu banyak terima kasih Bapak, Ibu, saudari dan saudara yang telah membantu memberi anak jangan kena muka, pinggir-pinggir aja, jangan kena muka.
Gadung, gadung, gadung. Ada. Jangan lain kan. Mari jemaat yang akan memberikan pembahasan terakhir, Wani, Bapak Perisu, Pak Erwin. Si Ani, boleh kita berikan pembahasan. Mari Bapak Ibu, mengikuti ditutup nanti Bapak Ponas berdoa dan saya serahkan kepada petugas berikutnya. Dari istrinya keluarga Pak Indo. Istri dari almarhum keluarga. Istri dari keluarga Pak Indo. Waktu sebelum ditutup, kami saja balai berdoa. Saya membacakan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan berubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi sabit nafili yang terakhir,
sebab mandiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan hidup lagi. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Bapa, malam ini kami menyerahkan jenazah almarhum Bapak Hendro Ijoy dalam tangan-Mu. Tuhan menyertai sampai kepada kebenaran di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami akan menyebut peti ini dan kami akan melepaskannya. Amin. Amin. Dan dalam bulan 30 kita akan ada ibadah penghiburan di tempat ini. Kami meminta kepada saudara untuk kita sama-sama berkumpul di tempat ini, memberikan doa kepada keluarga yang ditinggal supaya